Salam saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk persiapan khotbah minggu, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami beroleh hikmat-Mu ketika membaca kebenaran firman. Kami percaya kuasa Roh Kudus melampaui apa yang kami katakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kita bisa lihat pada Alkitab atau kami tampilkan pada layar, saudara. Perikop besarnya tentang hari Tuhan. Seperti biasa kita mulai dengan pendahuluan. Memang kitab Yoel ini memiliki keunikan tersendiri. Dia cukup menyulitkan bagi para penyidik Perjanjian Lama karena ada dua hal. Pertama, soal periodisasi waktu. Tidak disebutkan periodisasi waktu kenabiannya. Kedua, biasanya untuk penyelidikan satu teks itu bisa dihubungkan dengan pemerintahan raja siapa atau di masa siapa. Tapi di kitab Yoel tidak disebutkan itu. Karena itu banyak ahli membuat semacam prediksi. Ada satu catatan, misalnya ada yang bilang bahwa Yoel bernubuat pada masa Yehuda. Kan ketika Yehuda diperintah oleh Ratu Ataliah 835 sebelum Masehi. Nah, ketika Ataliah meninggal, harusnya ia digantikan oleh cucunya Joas. Namun karena Joas masih sangat kecil, maka pemerintahan dijalankan oleh Imam Yehoiada sampai Joas menjadi dewasa. Nah, penyebutan tahun 835 karena Yoel menyebut tentang para imam, ritual di kuil, di Bait Allah, dan bangsa seperti Venesia, Filistin, Mesir, dan Edom yang menonjol pada akhir abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, tapi kalau kita membaca keseluruhan kitab Yoel, kita akan menemukan ada ide teologis menarik bahwa dari kitab Yoel ada berbicara tentang soal akhir zaman, eskatologis, dan Yoel memberi pesan itu lewat suatu peristiwa ketika Israel mengalami badai belalang. Nah, ini penggambaran dari keberadaan umat yang menghadapi soal kegagalan panen dengan sendirinya akan berdampak pada soal ekonomi. Ketika usai badai belalang, umat yang harus kembali menata dan memulihkan hidup, mereka harus menghadapi persoalan lain, yaitu badai belalang seperti kebanyakan cara berpikir di dunia kuno bahwa kalau kita mengalami satu badai, itu berarti ada kaitan dengan bukti penghukuman ilahi. Akibatnya bangsa-bangsa di sekitar Israel memberi penilaian teologis akan kesuraman masa depan Yehuda. Yoel hadir memberi gambaran tentang harapan bahwa semua itu bisa dilewati. Badai bukan berarti kehidupan selesai. Semua badai bisa dilewati asalkan umat mengalami apa yang ia sebut dengan bertobat, yaitu kembali kepada Yahweh, kepada Allah. Memang kita juga tidak menemukan apa dosa spesifik yang telah dilakukan oleh umat. Ada yang mengusulkan tentang dosa moral karena ada kata seperti mabuk, ada seperti orang-orang yang gagal panen atau apa segala macam, ada soal-soal moral di situ. Tetapi itu bukan spesifik, justru itu makna-makna simbolis. Nah, karena itu meski tidak menyebut dosa yang dilakukan, namun kita menemukan ada jalan pertobatan yang disebutkan oleh Nabi Yoel, semacam membuka karpet merah bagi umat dalam kaitan dengan dua hal. Pertobatan membuat mereka diberkati, dan salah satu kejutan berkat adalah penghukuman bagi bangsa-bangsa di sekitar Yehuda yang telah menghina Yehuda, dan hari depan bagi masa depan umat hingga tiba hari Tuhan. Mari kita membahas teks kita. Setelah kita menemukan kata kunci pertobatan, saudara-saudara, usai badai, Nabi Yoel mengemukakan dua berkat yang akan diterima oleh umat, yaitu pertama berkat fisik. Penggunaan kata seperti masa panen, masa hujan, anggur, tanah mencerminkan suatu berkat baru yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Gerhard van Roodt ketika menyelidiki teks Yoel ini
dia menyebut 3 gagasan yang harus diingat oleh para penafsir untuk bisa menolong mereka dalam memahami makna teologis dari apa yang disampaikan oleh kitab Yoel, yaitu gagasan tentang penciptaan, gagasan tentang keluaran, dan gagasan tentang tanah perjanjian. Dalam Yoel pasal 1 ayat 2-20, gagasan tentang penciptaan menganalogikan bahwa sama seperti semua bumi dan manusia diciptakan Tuhan dan saling bergantung, maka badai belalang juga membuat semua ciptaan mengalami penderitaan. Kelaparan, kekeringan, dan hama belalang membuat manusia menderita, tapi juga ternak menderita dan semua ciptaan menderita. Terjadi ketidakseimbangan kosmos, kira-kira begitu. Dan karena itu manusia mendambakan suatu kehidupan seperti Taman Eden, dan Nabi Yoel membangun gagasan penciptaan sebagai sesuatu yang tidak mustahil. Jadi, bahwa Allah akan memulihkan itu semua, dan seperti Allah telah memberikan Taman Eden, demikian pula kehidupan umat akan dipulihkan. Mereka akan beroleh kembali apa yang telah hilang. Kemudian kalau gagasan tentang kisah Keluaran menganalogikan soal bagaimana bangsa Mesir mengalami penderitaan, yang juga dalam 10 tula itu disebutkan salah satunya tentang hama belalang. Nabi Yoel nampaknya dipengaruhi oleh apa yang disebutkan dalam Imamat pasal 26 dan Ulangan 28, di mana Yahweh telah mengajar Israel melalui Musa bahwa hanya dengan menaati dia, berpegang pada perjanjiannya, mengikuti hukumannya, dan mengikuti segala perintahnya, maka semua yang bersifat perampasan, kemandulan, kegagalan, kehancuran, kehilangan, penyakit, kekeringan, kekalahan, kekecewaan, frustrasi, kematian, kesedihan, pengasingan, rasa malu, dan belalang, semua itu akan berlalu dari kehidupan mereka. Sementara gagasan tentang kisah Keluaran hendak meyakinkan umat bahwa meskipun umat Israel pernah melanggar perjanjian dengan Yahweh, namun Yahweh tetap memberikan pembebasan dari Mesir. Oleh karena itu, di tengah malapetaka, satu hal yang tetap pasti, mereka masih umat pilihannya, dan dia akan memulihkan mereka kembali dengan janji perjanjiannya. Sementara gagasan tentang tanah perjanjian, Yoel pasal 1 ayat 10, 11, dan 12, yang di situ disebutkan tentang biji-bijian, minyak zaitun, gandum, jelai, pokok anggur, dan pohon ara, adalah ungkapan spesifik yang merujuk pada tanah perjanjian, dan di mana bahwa perjanjian itu yang Tuhan buat karena tanah perjanjian itu, apapun kondisi umat, Tuhan tidak akan mengubah janji kehidupan Tuhan di tanah yang diistimewakan bagi umat sendiri. Nah, kita cukup dibantu untuk menemukan jawaban teologis tentang pemulihan fisik yang dibangun oleh Nabi Yoel dengan mengaitkannya pada akar tradisi pertolongan Tuhan bagi Israel. Jadi konsep teologi yang dibangun tadi yang saya bilang mulai dari konsep penciptaan, keluaran, sampai kepada tanah perjanjian. Nah, karena itu dalam teks kita di pasal 2 ayat 28 sampai 32 sebenarnya Nabi Yoel setelah berbicara tentang berkat fisik, sekarang dia berbicara tentang kebutuhan lain yang harus menjadi fokus umat, yaitu kebutuhan spiritual. Nah, jadi kalau pasal 1 itu keseluruhannya bicara sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai 27 itu lebih mengaitkan pada bagaimana berkat-berkat fisik yang akan diterima oleh umat. Sekarang di dalam pasal 28 sampai 32 justru Yoel menghadirkan berkat yang lain, yaitu berkat spiritual yang diungkapkan oleh Nabi Yoel dengan sangat-sangat membanggakan, dan ini cukup mengejutkan. Saya lihat ada 2 berkat begitu. Yang pertama dalam ayat 28 dan 29, Nabi Yoel berbicara bahwa orang Israel akan menerima apa yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Ada berkat pencurahan Roh Kudus. Secara spesifik orang Israel mengenal tentang Roh Kudus. Mereka menyebutnya Ruach, Roh Tuhan. Memang ini agak berbeda dengan kekristenan. Kalau orang Israel lebih memahami Roh Tuhan itu sebagai suatu kuasa, bukan sebagai satu pribadi. Tentu kekristenan berbeda dengan cara pandang orang Israel, karena bagi kita peristiwa Pentakosta adalah penggenapan dari janji dan membuka identitas Roh Kudus bahwa dia bukan sekedar satu kuasa, tapi dia satu pribadi, bahkan dia adalah Tuhan. Sehingga kalau kita baca dalam kisah Pentakosta di mana ada keberanian
keberanian Petrus ketika dia berkhotbah, orang yang dulunya berada dalam ketakutan luar biasa karena tekanan pemerintah yang kuat, justru menunjukkan bagi kita bahwa karya Roh Kudus begitu kuat. Kita memahaminya bahwa Roh Kudus terus berkarya, dia bukan sekedar hadir menolong, tapi dia adalah pribadi yang memberi daya baru bagi orang-orang percaya. Bahwa Roh Kudus yang pribadi itu hadir dengan berbagai tanda, dan Roh Kudus yang dijanjikan sebagai Roh penolong itu menuntun kita hanya dengan satu hal yang penting, bahwa untuk meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, tentu perbedaan pandangan tentang Roh Tuhan itu akan menjadi diskusi yang berbeda. Tetapi prinsipnya dalam kitab Yoel kita baca hari ini, ketika kita melihat tentang pencurahan Roh Kudus sebagai sebuah berkat pemulihan, kita menemukan ada daya, ada kuasa, ada gerakan roh yang hebat di situ. Laki-laki akan bernubuat, orang tua mendapat mimpi, para teruna mendapat penglihatan-penglihatan, bahkan hamba laki-laki dan perempuan semuanya beroleh pencurahan Roh Kudus. Ada 3 kata yang menarik, yaitu nubuat, naba, mimpi, kahlom, dan penglihatan, cisayom. 3 kata itu merujuk sebenarnya pada hikmat visi masa depan. Mengucapkan sesuatu yang diyakini oleh keyakinan, kebenaran, dan pengharapan di masa depan. Nah, berkat spiritual yang disebutkan sebagai berkat pencurahan Roh Kudus ini sekaligus menolong kita untuk menemukan solusi bagi pemulihan Israel. Kalau tadi Yoel berbicara tentang berkat fisik, sekarang dia berbicara tentang berkat spiritual. Ini bukan sekedar kuasa, karena kuasa ini memiliki daya dorong yang memberdayakan. Semacam ada satu solusi baru bagi pemulihan Israel. Bagi Nabi Yoel, manusia secara naluriah ketika berhadapan dengan badai pasti akan membenahi dirinya. Siapapun, kita akan membenahi diri kita. Misalnya sekarang, ketika kita mempertanyakan persoalan realisasi bantuan pemerintah sampai hari ini yang masih terus dipertanyakan. Nah, bagi Nabi Yoel bukan itu soalnya. Ada atau tidak adanya bantuan pun, secara naluri manusia siapapun dia akan membenahi dirinya. Ditopang ataupun tidak, manusia akan memberdayakan dirinya. Nah, buktinya kan usai badai Seroja, banyak rumah, banyak fasilitas, banyak pastori gereja yang mulai dibenahi. Tetapi bagi Nabi Yoel, kekuatan pemulihan itu justru terletak pada apa yang dia sebut sebagai gerakan bersama. Laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, anak-anak, hamba, manusia dalam status apapun, usai badai, dia dalam perbedaan usia apapun, dia harus punya satu gerakan bersama, yaitu dia harus bangkit. Jika bangkit dengan apa? Memiliki visi bersama, visi pemulihan bersama. Tanpa memandang status, Yoel melihat bahwa karya pencurahan Roh Kudus membangkitkan semua orang di segala usia, membangkitkan segala struktur-struktur yang dibangun, struktur sosial yang ada. Semua bangun dengan satu gerakan bersama untuk gerakan pemulihan, visi pemulihan. Dengan kata lain, Yoel menjawab soal politis bahwa masa persiapan menunggu Raja Joas menjadi dewasa, itu biasanya ketika badai belalang itu terjadi, maka kebanyakan orang menyalahkan kepemimpinan. Karena kepemimpinan di tangan para imam, bagi mereka itu lambat untuk pemulihan. Bagi Nabi Yoel bukan itu. Bukan itu yang menjadi penekanan. Justru dengan pencurahan Roh Kudus bagi semua manusia, Nabi Yoel sedang melampaui cara berpikir yang bertumpu pada tradisi keimamatan yang sifatnya sangat hierarki. Nabi Yoel mau menjawab cara pandang bangsa-bangsa di sekitar Kanaan yang mengaitkan badai dengan dosa. Bagi Nabi Yoel, badai akan menghantam siapa saja, bangsa mana saja, dan di mana saja, kapan saja. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki wawasan spiritual, visi pemulihan, dia akan melihat badai dengan cara pandang baru. Badai bukan hukuman. Ini saatnya umat untuk bangkit menyatukan diri.
Dengan kata lain, mereka pulih bersama. Dalam visi pemulihan, mereka pun bangkit untuk pulih bersama. Dan pencurahan Roh Kudus juga menjawab soal ekonomi, bahwa soal terbesar bukan hanya pulih dengan alat-alat ukur ekonomi. Sebab alat-alat ukur ekonomi juga makin membuat manusia ada dalam kesenjangan ekonomi kan, atau kesenjangan sosial. Justru pemulihan itu dimulai dari visi masa depan. Allah menghendaki pemulihan itu dimulai dari satu kekuatan persekutuan persaudaraan, bersama-sama pulih bersama menghadapi badai apapun yang terjadi. Jadi pencurahan Roh Kudus menjawab soal politis, menjawab soal ekonomi, tapi juga sekaligus memberi solusi bahwa badai ini hanya bisa dihadapi bersama Tuhan dengan kekuatan pemulihan bersama. Hal kedua, kalau kita baca dalam ayat 30-32, Yoel berbicara tentang hari Tuhan, membaca tanda-tanda zaman. Bagi Yoel, hama belalang barulah permulaan. Ketika hari Tuhan tiba pada masanya, akan ada banyak mujizat di langit dan di bumi. Ada darah, api, dan gumpalan asap. Cukup menakutkan bagi kita. Matahari menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Itu paripurna dari badai kehidupan. Sebab bumi akan mengalami semacam kehancuran total. Manusia mengalami semacam kehancuran besar-besaran. Segenap ciptaan mengalami satu keadaan yang berbeda dari apa yang ia jalani. Ketakutan dan perubahan alam sebenarnya sering membuat manusia diambang kepunahan. Tetapi bagi Yoel, tugas orang percaya adalah melihat pesan Tuhan di dalam badai. Bukan hanya kehancuran-kehancuran material, bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal kebutuhan perut karena gagal panen. Tetapi soalnya adalah bagaimana orang percaya setia pada Tuhan. Kesetiaan berdampak pada stabilitas. Karena itu dia di ayat 32 dia menggunakan simbol kata yang mengerucut pada simbol Gunung Sion dan Yerusalem. Itu ada kaitan dengan persiapan Tuhan untuk satu kestabilan. Jadi soalnya pada kesetiaan. Masalah sering menimpa kehidupan kita ketika kita hanya berfokus pada badai. Ketika kita berfokus pada badai, maka mental kita adalah mental yang jatuh. Kita tidak mau bangkit. Kalaupun ada mental untuk bangkit, kita lebih banyak mengharapkan uluran tangan dan bantuan orang lain. Tapi kalau kita hanya berfokus pada badai, yang kita lihat hanyalah durasi-durasi waktu yang menyakitkan. Menarik juga saya membaca kisah tentang bagaimana bangsa Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom. Ketika mereka setelah pemboman itu, maka orang Jepang mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Berapa banyak guru yang masih ada? Mereka sadar bahwa hanya dengan kekuatan sumber daya manusia mereka akan keluar dari badai. Yoel yang menunjukkan tanda-tanda alam yang berat itu hendak mengkritisi kegelisahan dan ketakutan manusia. Yoel membangun rasa percaya diri umat sekaligus mengingatkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Karena itu sebelum menunjukkan tanda-tanda alam tentang hari Tuhan, Yoel menyebut Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat. Tuhan akan membangkitkan harapan yang meneguhkan prinsip hidup kita. Saya mendapat share, saudara, ada sedikit catatan dari Ibu Ketua Sinode dan beberapa teman-teman pendeta di Pulau Sumbawa di Bima. Mereka menulis informasi tentang sejarah perkembangan Injil di Sumbawa dan Bima, tentang pasang surut pelayanan, bahwa kekristenan yang hadir di sana tak bisa dilepaskan dari sending Belanda sekitar tahun 1880 sebagai underafdeling gitu, sebagai underafdeling Timor, di mana Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa takluk diperintah oleh Residen Timor. Nah, kekristenan sudah ada di sana sekitar 1880. Tapi ketika tahun 1945 Indonesia merdeka, jemaat-jemaat di Sumbawa dan Bima diasuh oleh Gereja Kemah Injil di Makassar. Tetapi pada tahun 1947 ketika Gemit berdiri, jemaat Sumbawa Bima menemukan kembali ibu asuh Gemit. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu menyiapkan jalan bagi kebaikan umatnya. Dan menariknya juga adalah bagaimana
masyarakat di Sumbawa, Bima, mereka dan daerah-daerah sekitar, mereka membangun prinsip hidupnya dengan semboyan-semboyan kehidupan yang kaya makna. Misalnya orang Sumbawa Barat atau orang Taliwang, mereka prinsip hidup mereka ialah bumi pariri, lema bariri. Bersama kita cepat membangun kekuatan kolektif. Orang Sumbawa mereka memiliki prinsip tanah sabelong sama lewa, samawa, artinya membangun bersama-sama untuk keseimbangan. Orang Dompu menyebut enggahi rawi pahu, perbuatan dan perkataan harus selaras. Ada semboyan orang Bima, bumi gora, ngaha aina ngoho, jangan makan dengan berladang secara liar. Prinsip kehidupan ini menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir untuk menunjukkan jalan pemulihan, jalan masa depan. Nah, bagaimana kita membaca teks ini dalam perayaan bulan budaya? Banyak versi silakan dikaitkan, tapi pada prinsipnya adalah kita menemukan bagaimana nilai-nilai lokal, membangun prinsip kehidupan kita, membangun rasa solidaritas kita, kekuatan bersama, makna-makna kehidupan secara sosial itu menopang kebersamaan kita. Justru kita kuat ketika badai seroja terjadi ataupun COVID sementara melanda kita. Dengan kesadaran bersama, dengan kekuatan kolektif, kita bisa melampaui semua badai. Tuhan menolong kita. Nah, di bagian aplikasi, sebenarnya teks kita menunjukkan karya Roh Kudus yang hadir dengan membangun pola pikir baru. Usai badai dialami oleh umat, ada meninggalkan luka dan meninggalkan berbagai catatan yang merugikan. Tetapi sekaligus usai badai meneguhkan harapan umat bahwa Tuhan masih ada dalam kehidupan umat ketika mereka menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kisah ini menarik juga jika kita kaitkan dengan peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana salah satu daya dobrak Roh Kudus adalah membangkitkan ketakutan dan membangkitkan harapan. Penghinaan-penghinaan yang diterima oleh para murid, orang percaya justru menjadi kekuatan. Kehadiran Roh Kudus dalam rupa angin, lidah-lidah api itu menunjukkan prinsip baru dari para murid yang siap menyebarkan nama Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Roh Kudus mampu dalam peristiwa Pentakosta membuka sekat-sekat perbedaan dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Dan ini menjadi jalan baru bagi kebaikan semua orang. Roh Kudus dicurahkan, memang dia adalah berkat spiritual bagi saya dan saudara. Tetapi berkat spiritual yang satu ini cukup untuk kita menjawab seluruh aspek kehidupan kita. Karena dia menyentuh hati kita, dia ada dalam diri kita. Dia memberi kita semangat, mendampingi, menghibur, memberi kekuatan untuk kita melampaui segala hal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan, berkaryalah lebih dari segala kerinduan kami untuk memahami firman-Mu. Karena di dalam Engkau ada terang, ada satu hikmat besar yang membuat kami melihat kebenaran-kebenaran yang tidak dilihat oleh semua orang. Biarlah Tuhan memperlengkapi para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.